Yugihama memiliki panggilan akrab Gahama-san dari Yukino, panggilan yang cukup aneh untuk gadis seriang Yui. Yui adalah seorang gadis yang sangat riang, bahkan di saat-saat yang sulit juga dia tetap tersenyum. Tidak memiliki catatan akademik yang begitu gemilang seperti Yukinon, tapi dia sangat aktif secara sosial. Yui memiliki banyak teman nih, namun teman-temannya itu juga yang mungkin jadi kelemahannya. Dan inilah waifu malam minggu kita kali ini, Yui Gahama. Outgoing girl. Yui adalah seorang gadis yang sangat outgoing bila dibandingkan dengan Yukino dan Hachiman. Namun, Yui tertarik kepada dunia individual tersebut yang berani bisa mengeluarkan isi hati mereka dengan cukup lantang nih. Keduanya juga sangat teguh kepada pendiriannya masing-masing, sesuatu yang Yui tidak berani ungkapkan. Namun, di luar kelemahan Yui adalah seorang yang sangat mudah bergaul. Dia memiliki banyak teman nih. Dia termasuk salah satu anak yang populer di kelas dan bisa bergaul dengan orang-orang yang menjadi pentolan di kelasnya atau yang menjadi headlight di kelasnya. Diceritakan dalam light novelnya kalau Yui juga seorang yang populer di antara para laki-laki. Walaupun sepertinya hatinya cukup fix kepada Hachiman lah ya. Enak lah jadi Hachiman, bisa jadi rebutan. Mudah beradaptasi dengan situasi baru. Yui yang begitu outgoing oriented tentu saja memiliki kemampuan adaptasi yang begitu cepat dan mudah. Ditambah dengan dorongan dirinya yang selalu ingin cocok bersama siapa saja. Dia akan selalu berusaha nih untuk menyesuaikan dirinya dengan orang-orang di sekitarnya. Tidak jarang dia terlihat kesusahan untuk mencoba menyesuaikan dunianya dengan Hachiman dan Yukino. Tapi memang keduanya berada di dunia yang masing-masing. She is cute and caring. Masa kamu tidak mau sih punya pacar yang imut banget kayak Yui? Kalau gue sih nggak nolak lah ya. Walaupun dia tidak pintar-pintar amat sih, seenggaknya sih dia nggak sampai sebodoh banyak karakter lain di serial anime. Kepribadiannya yang riang dan penuh dengan energi menjadi salah satu daya tarik yang terbesar baginya. Apalagi senyum yang selalu merekah di wajahnya. Gue bisa membayangkan pergi ngedate bersama Yui. Tentu akan menjadi sangat menyenangkan kan. Dia juga tidak takut memperlihatkan sisi penyayangnya kepada orang lain nih, terutama kepada teman-temannya yang diperlihatkannya. Hachiman dan Yukino, walaupun dia sadar kalau hubungan mereka bertiga tidak bisa berjalan seterusnya, tapi nih, dia masih ingin status quo mereka tetap berjalan. Hiki-kun, ne? Yui kara itsumo kiiteるのよ。Mama, 余計なこと言わなくていいから。ママもHiki-kunとお話ししたいのかも。ママは反対だな。もっと印象に残るのがいいと思います。早速始めましょうか。Mempunyai ibu yang suportif dan cantik banget anjir. Lo udah nonton season ketiganya kan? Dan di season ketiga yang episode baru-baru ini tuh memperlihatkan seorang Okasan yang sangat cantik. Kalau Yukino punya Harune, Yui punya ibu yang sangat pengertian dan cantik. Ibunya pun terlihat sangat dewasa, berbeda dengan Yui yang masih terlihat sangat kekanakan. Hal ini membuat gue berpikir apa jangan-jangan Yui nanti bisa tumbuh menjadi seorang gadis yang dewasa dan elegan seperti ibunya. Namanya juga berharap, ya bolehlah ya. Ibu Yui juga sepertinya sangat terbuka kepada anaknya karena dia bisa mengetahui cukup banyak mengenai Hachiman dan Yukino saat mereka datang ke rumahnya. Mungkin hal ini juga bisa diartikan kalau kalian akan lebih mudah untuk mendapatkan restu dari kedua orang tua Yui. Anjir. Jauh lebih mudah lah dibandingkan dengan kamu ingin menggait Yukino.
Pintar membaca situasi. Yui sangat pintar dalam membaca situasi. Tidak hanya ketegangan antara Hachiman dan Yukino aja nih, namun juga di antara teman-temannya seperti Yumiko dan Hayato. Namun sayangnya nih, kebiasaannya untuk diam dan mengatakan apa yang ingin orang lain dengarkan membuatnya menjadi seorang yang selalu mengikuti arus. Ini juga menjadi faktor yang membuatnya tertarik kepada Hachiman dan Yukino. Semoga aja kalian bisa mengubah kebiasaan Yui yang tidak bisa mengutarakan pendapatnya ini. Gadis yang periang dan outgoing, memiliki banyak teman dan mudah untuk beradaptasi. Tidak memiliki kekurangan dalam berbagai bidang. Yui terlihat seperti seorang yang sangat oke untuk dijadikan pasangan. Belum lagi, dia yang sangat perhatian, artinya dia bisa memperlihatkan keluarga kamu berdua dengan sangat baik. Apalagi dia pintar membaca situasi nih. Tapi tentu saja gadis sekelas Yui juga punya kelemahan. Dan diantaranya adalah dia kurang bisa mengeluarkan isi hatinya. Seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, Yui kurang bisa mengeluarkan pendapatnya nih dengan lantang. Dia memilih untuk diam atau memilih jawaban yang ingin orang lain dengar dibandingkan dengan kata-kata miliknya sendiri. Bisa jadi ini adalah dinding halangan terbesar kalian untuk menjadi atau untuk jadian dengan Yui. Apalagi bila dia tidak mau jujur dengan perasaannya sendiri. Cooking is not her forte. Bila Yukino pintar dalam memasak, Yui mungkin agak kurang dalam bidang yang satu ini nih. Walaupun udah diajarkan oleh Yukino, dia beberapa kali tetap gagal dalam memasak. Ya, ini adalah salah satu kelemahan dari Yui ya. Tapi dia juga sempat berhasil loh saat diajarkan Yukino. Jadi ya mungkin dengan cukup latihan dan arahan, maka dia bisa memasak dengan baik. Setidaknya sih kalian bisa pesan Gojek lah untuk cari makan saat ngedate dengan Yui, atau kalau kalian udah jadian terus nikah, terus pesan Gojek aja lah ya. Saat ini Yui memang tidak bisa dikatakan sebagai calon waifu yang baik, tapi gue yakin dengan beberapa kali latihan, maka dia bisa menjadi seorang istri idaman. Asik. Tercermin dari sosok ibu Yui yang sangat dewasa dan sepertinya sangat capable. Masa anaknya tidak bisa jadi seperti itu? Dan ini waifu malam minggu kita kali ini, Yui Yugi Hama. Oke, terima kasih karena udah mau nonton video ini sampai akhir. Dan terima kasih banget karena udah mau nonton sampai ke menit-menit terakhir ini. Gimana menurut kalian waifu malam minggu kita kali ini? Dan sebelumnya kita juga udah ngebahas tentang waifu malam minggu Yukino Shita Yukino, kemudian Isshiki Iroha, dan kali ini kita ngebahas tentang Yui Yugi Hama. Untuk waifu malam minggu kita kedepannya akan ngebahas tentang siapa nih? Kalau menurut kalian ada ide yang cukup menarik, tulis aja di kolom komentar. Dan mungkin mudah-mudahan di waifu malam minggu kita selanjutnya akan kita bahas nih waifu-waifu yang gak kalah menarik, kawaii, imut, dan cantik tentunya lah ya. Jadi kayaknya sampai di sini aja dulu untuk pembahasan tentang pembahasan sih ya. Tapi lebih tepatnya mungkin sampai di sini dulu waifu malam minggu kita kali ini, dan sampai jumpa di waifu malam minggu kita selanjutnya.